Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Abi Hari Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Abi Hari. Untuk video kali ini saya ingin membahas tentang GERD dan NCNT. Pertama kali saya kena GERD dan ciri-ciri GERD dan NCNT itu apa saja, nanti video kali ini saya akan bahas total. Awal saya terkena GERD itu kurang lebih antara 4 sampai 5 tahun ke belakang. Awalnya itu dari asam lambung. Nah, itu saya belum paham antara asam lambung, GERD, dan NCNT. Itu saya belum paham, awal saat itu saya belum paham. Ketika saya tahu bahwa saya kena asam lambung, pagi jam 8 pagi itu saya terasa asam saya naik gitu, dari perut asam naik dari lambung langsung ke ulu hati. Dari ulu hati langsung monjok ke dada. Nah, dada ini yang terasa panas sekali. Benar-benar dari dada panas, saya terasa terbakar. Nah, berikutnya saya langsung, kok dada ini saya tambah sakit gitu loh. Sakit, sakit. Sampai saya punya pikiran bahwa saya itu terkena jantung. Nah, akhirnya saya cerita ke istri saya, Bun, saya besok saya mau ke dokter, mau periksa, cek jantung saya gitu. Akhirnya besok saya ke sana ke dokter, dan saat itu dokter menyatakan bahwa saya tidak ada jantung, maksudnya tidak pernah terkena serangan jantung. Bahwa ciri-ciri pada penyakit jantung tidak ada pada diri saya. Apa saya yakin? Saya tidak yakin dengan diagnosa saat itu. Diagnosa dokter saat itu, saya nggak yakin. Akhirnya saya pulang, akhirnya saya dikasih bahwa dokter menerangkan bahwa Bapak ini asam lambung naik ke ulu hati, ke dada, dan menunjuk sedikit ke arah jantung. Berarti bukan penyakit jantung, dari asam lambung itu naik ke atas gitu. Dada, wah panasnya ampun. Akhirnya saya berpikir, saya pulang dari dokter, saya tidak yakin tetap bahwa saya kena kena jantung gitu loh. Akhirnya saya ingat bahwa apa saya coba saya searching di Google gitu loh. Rasa penasaran saya emang tinggi gitu loh. Akhirnya saya searching di Google, wah banyak tuh di website vlog menerangkan bahwa GERD, asam lambung naik. Nah, saya tertarik sama GERD dan NCNT judul itu. Saya buka, loh. Kok ciri-ciri yang ada di artikel itu kok sama dengan saya, GERD dan NCNT gitu loh. Ternyata NCNT itu kecemasan yang berlebih, tapi tidak nyata atau tanpa alasan, tanpa sebab. Contoh gini, tangan saya kena semut, bentol, dan saya punya pikiran macam-macam. Loh, ini jangan-jangan saya penyakit ini nih, jangan-jangan saya kena penyakit ini. Wah, itulah mulai berkembang tuh. Berkembang pikiran saya macam-macam, cemasnya macam-macam. Waduh, saya repot, saya heboh sendiri. Dada juga masih sakit. Saya bahasanya, saya penasaran, saya ke dokter lagi besoknya. Ternyata dokter menyatakan bahwa Bapak ini bukan jantung. Dan akhirnya dari mulai saat itu saya mulai paham gitu. Sensasi-sensasi yang ada di tubuh saya itu luar biasa. Makanya sebutnya itu 1000 sensasi yang ada di tubuh saya. Sakit sebelah kanan, sebelah kiri, di perut sebelah kanan, sebelah kiri, pinggang sebelah, waduh, dan itu pun pikiran saya ngawur. Cemas. Sampai mengarah ke fobia salah satu penyakit. Dan ya itu yang saya khawatirkan, jangan saya nanti penyakit ini, jangan saya penyakit ini gitu. Terakhir saya ke dokter penyakit dalam, menyatakan saya di USG, apa tidak ada jantung Pak, tidak ada serangan jantung, tidak ada Bapak ini kemungkinan dari GERD dan menuju ke kecemasan, dan memang ada kaitannya yaitu NCNT. Tapi saya baru tahu bahwasanya yang terkena GERD dan NCNT itu rata-rata perempuan, hampir rata-rata perempuan. Kok di Bapak ini kena gitu loh, Bapak berkumis, badan gede, masih kena kecemasan gitu, rasa nggak pantas katanya gitu. Emang saya yakin juga, iya badan gua gede, berkumis, tapi punya rasa cemas yang berlebih gitu loh, yang kebetulan yang tidak tanpa sebab gitu loh. Mulai dari situ sudah mulai tuh, setahun 2 tahun kok terkadang, sampai ketika anak saya mau wisuda di Bandung di salah satu universitas negeri, 1 bulan
Sebelumnya saya berpikirnya udah nggak pugu. Saya kalau kerja ke Bandung naik mobil, nanti kenapa itu terus berkembang gitu loh. Saya punya ketakutan sendiri. Apalagi kalau saya paling lemah itu kalau bawa keluarga. Wah, nanti ke depan bagaimana? Saya gini gimana, naik kendaraan bagaimana? Wah, sudah pikiran-pikiran udah terlalu jauh duluan gitu loh. Nah, sejak saat itu saya udah mulai tuh. Akhirnya saya kembali runut bahwa dari mana saya terkena asam lambung itu. Saya berpikir panjang, oh ternyata saya mungkin dari pola pikir, pola hidup, dan pola makan gitu loh. Dan dokter juga pernah mengatakan itu ke saya gitu, dan saya searching juga sama hasilnya itu. Nah, karakter GERD dan NC itu yang terkena itu karakternya, ciri-cirinya itu pasti searching, rasa penasaran tinggi. Dokter tuh tidak, dia seluruh tidak percaya, tidak yakin gitu loh. Bukan dok, saya ini bukan asam lambung, saya ini jantung, saya ini ini, saya ini ini. Jadi diagnosa yang sebenarnya dokter nyatakan itu tidak percaya dengan penderita GERD dan NCNT. Nah ini karakternya itu NCNT itu. Tetap searching padahal jujur aja searching itu tidak semuanya artikel itu menenangkan hati dan pikiran saya. Terkadang malah bikin ketakutan lagi gitu loh. Ada yang berjudul bahayanya orang yang terkena GERD. Nah itu bahayanya ini yang bikin saya, wah luar biasa sensasinya. Pemikiran saya ngawur kemana kemari, kadang-kala jalan bolak-balik. Istri saya udah paham bahwasanya, kenapa mas? Lagi kambuh ya intinya. Nah itu. Terkadang saya kalau tidur minta pegang tangan istri saya pegangin, jangan kemana-mana pun. Saya takut ada apa-apa dengan diri saya. Padahal sih emang tidak ada apa-apa gitu loh. Akhirnya berkelanjutan, terus saya setahun 2 tahun kok nggak sembuh-sembuh ini penyakit gitu yang ada pada diri saya. Bahkan saat anak saya pagi-pagi, saya antar anak saya sekolah bertiga dengan istri saya, malah saya setelah ngedrop itu, tanpa ada rencana mau ke dokter hari itu, begitu ngedrop anak saya sekolah, saya pulang lewatin data dokter umum, saya langsung masuk. Istri saya nanyakan, kenapa masuk dokter, nggak ada apa-apa? Nggak tahu, saya pikirannya ngawur, saya takut begini. Dan begitu masuk ke ruang dokter dan dokter menyatakan, bapak ini tidak apa-apa. Oh badan gede gitu kok berkumis, masih punya rasa takut opo. Nah dari situ saya mulai merambah, ada rasa takut, ada suatu saat saya mati bagi dadak bagaimana, punya ketakutan yang berlebih, mendengar dari medsos bahwa berita penyakit ini saya takut, ngobrol sama teman saya punya takutan sendiri, sudah adem sehari 2 hari, ada yang cerita, ngirim ke WA, gambar file-file yang nggak pugu, penyakit tentang penyakit, takut lagi saya, jadi nggak bebas, terkekang. Jadi hidup saya itu emang sangat menyiksa, sangat menyiksa itu. Betul-betul yang namanya NC itu sangat menyiksa. Akhirnya saya berpikir bahwa saya konsul lagi ke dokter, ya sudah pak, saya kasih obat penenang dulu sementara, paling saya nggak banyak-banyak, dikasih 3. Kalau tidak terpaksa sekali, gelisah sampai bahasanya punya pemikiran yang negatif, bapak jangan minum. Akhirnya saya, karena malam itu saat mau saya minum, gelisahnya nggak, waduh, terlawan, saya minum. Besok pagi memang saya tenang. Ya memang betul tenang gitu. Besok pagi saya tenang, tapi dalam hati saya tidak mau dengan ketergantungan dan obat penenang itu, karena saya telah baca itu efeknya juga agak jelek juga kalau bukan memang dari psikiater gitu. Mungkin kalau di kota-kota besar orang-orang yang berduit pasti lari ke psikiater, tapi saya berpikir sudahlah, saya jalan hidup ini, saya coba berdamai dengan kejadian inisiatif. Terkadang pagi makan saya yang bahasanya saya tidak pernah saya pantang, saya makan, ternyata langsung gejala GERD-nya kambuh, perut agak kembung, melilit, naik ke ujung. Nah sudah mulai ada berkembang lagi tuh, NCT saya udah mulai. Siang istirahat nggak bisa, tidur malam terus. Nah itu pola hidup. Terkadang sampai tidur tuh saya jam 1 karena pemikiran yang selalu negatif yang ada pada diri saya. Pola makan saya juga tidak diatur, tidak pantangan GERD itu saya makan, saya lahap itu. Makanya orang yang
yang satu penderitaan dengan saya, ada yang sulit makan akhirnya badannya kurus, badannya menyusut, tapi saya kok tetap badan stabil karena saya pantang, cuma resikonya itu itu satu. Ketika GERD saya naik, GERD saya kambuh, NCNT ikut otomatis kambuh. Tapi di sini terkadang tidak semuanya orang kena GERD terkena NCNT. Belum tentu orang yang terkena GERD kena juga NCNT, belum tentu. Jadi hanya kebetulan saya GERD dan NCNT sudah mengarah ke NCNT. Jauh lebih parah NCNT-nya, jauh lebih parah. Itu benar-benar menyiksa, sangat menyiksa sekali. Keseharian saya nggak tenang, keluar saya awal-awal terkena tuh saya nggak mau keluar, saya nggak berani karena takut orang membicarakan hal-hal yang bikin aku fobia, bikin saya fobia. Terkadang saya bilang ke istri saya, tolong jangan nge-share ke WA atau kemana tentang hal penyakit yang tertentu, saya tidak mau. Sudah, keluarga udah paham semua bahwa saya terkena GERD dan NCNT. Terkadang saya iseng lihat TV, ada berita lagi tuh si A kena ini, wah Allah, kena lagi, pemikiran kacau lagi tuh. Ampun, benar capek, benar-benar luar biasa capek. Kejiwaan saya belum saat itu saya capek, lelah, hampir putus asa karena rasa ketakutan. Saya takut mati lah, saya takut mati dadak, takut punya pikiran pingsan. Stres benar-benar luar biasa, sangat menyiksa. Orang bilang bahwa kamu nggak pantas gitu loh, kok badan kamu gede, berkumis, kok punya rasa takut begitu gitu loh. Tapi emang kebetulan emang diri saya terkena itu, mau apa lagi gitu loh. Tapi 1, 2, 3 hari kadang-kala saya tidak kambuh gitu loh. Tapi pada saat saya salah makan dan GERD saya naik, asam lambung saya naik, otomatis itu langsung cemasnya kambuh itu. Cemas saya kambuh, akhirnya setahun, 2 tahun, 3 tahun saya belum bisa menemukan cara trik bagaimana saya menangani untuk awal-awal saya terkena GERD dari sebelum pahami, sampai saya cari tahu bagaimana, akhirnya saya menemukan sendiri cara untuk sementara ketika saya saat itu kambuh, bagaimana alhamdulillah saya sudah bisa menemukan. Sampai saat ini pun saya masih puas-puas kambuh. Bahkan kemarin-kemarin itu durasinya sangat luar biasa. Kadang-kadang 2 minggu itu saya setiap hari itu saya NCNT saya kambuh, tidak tenang. Benar-benar tidak tenang hidup saya, dan pemikiran saya memang sudah luar biasa kacau. Ini gara-gara GERD dan NCNT. Dari pola makan, pola hidup, dan pola pikir itu yang perlu diperhatikan buat saudara-saudara kalian yang ada di sana semua. Untuk video kali ini cukupkan saya sampai di sini pembahasannya antara awal saya terkena GERD antara 4 sampai 5 tahun ke belakang, dan ciri-cirinya kena GERD itu bagaimana sudah saya sampaikan tadi di video sebelumnya tadi. Untuk video berikutnya saya akan mengupload bahwasanya teknik atau cara penanganan pertama ketika saya kena GERD dan NCNT. Saya sudah menemukan, nanti ke video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera.